Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Adi Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Siompu, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Herton Sarjana Pendidikan, guru matematika di SMA Negeri 1 Siompu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini Pak Herton saya mau melakukan semacam percakapan pra-observasi sebelum saya mengamati Bapak di dalam kelas. Jadi yang saya mau amati adalah baik itu persiapan awal pembelajaran, kemudian persiapan pada saat melakukan observasi di kelas, dan kemudian adalah yang saya amati adalah pada saat sesudah pembelajaran. Kira-kira Pak Erton, yang Bapak tuliskan di rancangan pembelajaran Bapak, apa tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan Pak? Oke, yang saya tuliskan di sini Pak yaitu materi pendidikan hubungan penyelesaian bersama. Nah, yang jadi tujuannya itu untuk siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan panel. Jadi dia menggunakan bentuk tanggal X sama dengan tanggal beta dengan interval tertentu. Oh iya. Jadi kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai pada saat proses pembelajaran ini? Untuk area pengembangan seperti biasa di sini saya menggunakan antara dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Itu jadi pengetahuan dan keterampilan tentang menentukan hubungan penyelesaian persamaan tadi. Oke. Kira-kira yang selanjutnya nih Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang coba Bapak terapkan di kelas? Kemudian kira-kira strategi dan model pembelajaran apa yang Bapak lakukan di kelas? Untuk rancangan pembelajaran, kemudian strategi yang saya gunakan di sini adalah pembelajaran diferensiasi, kemudian berdasarkan kesiapan siswa juga, kemudian yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Selanjutnya di kelas saya membagi kelompok, kemudian berdasarkan kemampuan ketika siswa. Dan kemudian menggunakan pembelajaran basis masalah atau dikatakan juga sebagai problem bahasa umum. Untuk materinya bisa menggunakan metode diskusi kelompok. Iya. Itu berarti rancangan. Berarti ada nggak LKPD yang Bapak siapkan ketika saat proses pembelajaran di pembagian kelompok itu? Ya, kebetulan di media saya ini yang saya gunakan itu salah satunya LKPD, kemudian beserta gambar yang saya tadi LKPD itu, kemudian penjelasan dari saya buat itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini Pak Herton, kira-kira Bapak untuk melakukan kegiatan pembelajaran ini pada saat kapan jadwalnya? Untuk jadwal mungkin kebetulan hari Senin Pak, hari Senin, kemudian jamnya kalau tidak salah jam 3 sampai jam 4. Berarti Bapak nanti hari Senin saya datang di kelasnya Bapak, saya melakukan supervisi akademik. Nanti di sana saya akan amati proses pembelajaran Bapak. Oke ya, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapat dari hasil percakapan ini? Yang saya dapat mungkin di sini saya mendapatkan gambaran media, maksudnya media apa yang bisa akan menggunakan nanti, kemudian apakah media tersebut sudah harus siap atau belum. Intinya jelasnya sebelum pembelajaran untuk media semua harus disiapkan dari sekarang. Oke, terima kasih Pak Herton. Nanti kita ketemu pada hari pembelajaran di hari ini jam 3 dan 4. Insya Allah saya akan observasi. Oke, siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. 1, 2, 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa dulu, ya, supaya pada saat menerima materi nanti kita bisa lebih cepat paham dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya mungkin langsung memimpin doanya untuk adik-adik. Jadi berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Saya yakin mungkin di sini semua kami sama ya. Berdoa dimulai. Berdoa. Selanjutnya mungkin adik-adik silakan cek temannya kiri kanan depan belakang. Mungkin hari ini ada yang tidak hadir. Nah, kita kelas dia semua ya. Oke. Kalau kita semua sehat? Oke, jadi sudah siap menerima pelajaran hari ini. Siap Pak. Hadir kehadiran kemudian alhamdulillah sehat semua. Lanjut saya cek konsentrasi adik-adik. Jangan sampai cuma raganya yang tidak yang di dalam kelas, tapi pikirannya mungkin berlain-lain di luar. Ya, kita main game dulu. Oke, untuk game kali ini mungkin adik-adik dikatakan ikuti apa aturan ketik. Artinya menjawab apa yang saya tanyakan. Oke ya. Artinya dijawabnya harus cepat. Jawabnya harus cepat. Kemudian harus fokus. Tidak boleh salah. Kalau misalnya ada yang jawab salah, belum kompak, artinya itu masih ada yang belum konsentrasi. Oke, paham ya? Paham. Jadi yang saya katakan dijawab secara cepat. Oke, kita mulai. Kalau kita coba dulu. Rumput warnanya? Hijau. Sapi makan? Rumput. Singa makan? Daging. Oke, lanjut. Air warnanya? Biru. Biru ada warna pink. Air. Susu warnanya? Putih. Sapi minum? Air. Oke, kita ulangi. Rumput warnanya? Hijau. Sapi makan? Rumput. Singa makan? Daging. Susu warnanya? Putih. Itu game pertama. Game yang kedua ini tebak apa yang saya katakan. Tebak apa yang saya katakan. Jadi jangan hiraukan apa yang saya lakukan. Ngerti ya? Tebak apa yang saya katakan. Jadi apa yang saya katakan hanya itu yang saya tebak. Yang saya lakukan dihiraukan saja. Oke, saya tarik mulut. Misalnya ini ayam. Sebentar, kalau misalnya saya tanya ini masih begini ya. Ini ayam. Yang ini burung. Kalau yang ini bebek. Ini ayam. Dengarkan apa yang saya katakan toh? Dengar toh? Dengar Pak. Ini ayam. Yang ini burung. Kalau yang ini bebek. Sekali lagi.
bukan mengikuti. Yang ini tebak apa yang saya katakan. Kalau yang tadi kan menjawab apa yang saya katakan. Jadi ini kata kuncinya adalah tebak apa yang saya katakan. Jadi tebak apa yang saya katakan bukan mengikuti apa yang saya lakukan. Paham? Saya ulangi sekali lagi. Ini ayam. Yang ini burung. Kalau yang ini bebek. Saya cek presentasinya. Satu juga lagi satu. Yang ini. Ini apa? Ayam. Yang ini? Burung. Kalau yang ini? Wah, iya. Yang ini? Bebek. Saya cek komponen semua. Ini apa? Ayam. Yang ini? Burung. Kalau yang ini? Bebek. Kalau yang ini? Bebek. Ini? Burung. Yang ini? Ayam. Salah ya. Sebenarnya adik-adik biar kalian tidak melihat ini, yang melihat gerakan saya, adik-adik bisa tebak. Lihat ini. Kalau misalnya yang paham. Nah, saya bilang tadi ini Ini apa? kata kuncinya kan yang saya bilang tadi. Ini ayam, yang ini burung. Kalau yang ini nah, itu. Itu dari kata kuncinya. Amin. Kalau minggu lalu kita sudah pelajari tentang materi persamaan sinus dan persamaan kosinus. Yang materi kali ini juga masih di persamaan trigonometri, kita ajarkan yaitu persamaan sinus dan persamaan kosinus. Oke, untuk minggu lalu karena kita sudah pelajari persamaan sinus dan persamaan kosinus, kemudian materi kita kali ini juga akan dengan materi minggu lalu. Saya cek dulu, apakah adik-adik masih ingat pelajaran yang kita pelajari minggu lalu? Kita cek di sudut-sudut istimewa di kuadran 1. Adik-adik itu harus dihafal di kepala. Dihafal masih, karena itu dasar untuk kita melanjutkan ke materi selanjutnya, terutama di materi persamaan. Oke, saya cek di sudut istimewa kuadran 1. Coba sebutkan sudut-sudut istimewa yaitu kuadran 1. Mulai dari Sin, derajat, 60 30 derajat, untuk sin 0 derajat berapa hasilnya? Kalau sin 30 derajat? Berapa? Sin 45 derajat? Ada jawaban lain mungkin? Oke, berarti masih ingat ya? Masukkan 2. Sin 60 derajat berapa? Kedua? Kedua? Angka 3. Kalau 90 derajat? Yang ini satu. Jadi sin 90 derajat itu hasilnya sama dengan 1. Lanjut di cos. Kalau cos 90 derajat berapa hasilnya? Ya. Sin cos 60 derajat. Sin 45 derajat.
pelajaran kita minggu lalu yaitu persamaan sinus dan persamaan kosinus. Kemudian untuk sudut-sudut istimewa di kuadran 1 untuk sin dan cos kita sudah tuliskan di sini. Lanjut berarti tersisa tangent. Kalau tangent itu sebenarnya jadi rumusnya adalah sin per cos. Jadi tangent itu rumusnya sin per cos. Di sini sudah ada hasil dari sin 0, cos 0 dan seterusnya. Jadi tangent tinggal kita masukkan di rumusnya yaitu sin per cos. Ini sin per cos. Jadi tinggal kita bagi antara hasil dari sin dengan hasil dengan cos. Sin per cos. Pertama tangent 0 derajat berapa-nya? 0. Tangent 0 derajat hasilnya sama dengan 0. Kalau tangent 30? Sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3 dan lain sebagainya. Sepertiga akar 3. Sepertiga dibagi dengan sepertiga akar 3 ya. Iya, Pak. Satu di akar 3. Dihasilkan hasilnya sepertiga. Tangent 45 derajat 1. biar sedikit didatang sepertiga akar 2 dibagi dengan sepertiga akar 2 derajat sama hasilnya sama dengan 1. Tangent 60 derajat Akar 3. Tiga. Per 2 akar 3 dibagi dengan per 2 hasilnya sama dengan Akar 3. tangent 90 derajat. Akar 3. Nah, bilangan apapun kalau misalnya dibagikan dengan angka hasilnya adalah Oke, ini hanya sekedar mengingatkan pelajaran minggu lalu yaitu sin dengan cos. Ini ada kaitannya juga untuk pelajaran hari ini. Oke, mungkin adik-adik banyak kita tidak menyadari sebenarnya trigonometri ini sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya saja mungkin pada saat seorang tukang yang mengerjakan rumah orang tua kita dulu, dia tanpa disadari sebenarnya dia menggunakan ilmu trigonometri. Ilmu trigonometri misalnya dia menggunakan ilmu sudut dan sebagainya, mungkin tentang kemiringan atapnya dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya ada kaitannya dengan trigonometri. Tanpa kita sadari sebenarnya banyak. Sebenarnya kalau misalnya masalah tangent, misalnya kan di rumah masing-masing pasti ada pohon tinggi misalnya gitu. Kita bisa mengikut keberadaan pohon tinggi dengan rumahnya kita. Kita bisa menggunakan persamaan tangent atau dengan menggunakan rumus tangent. Rumus cos juga bisa. Begitu pun dengan lanjut di materi hari ini adik-adik. Materi kita hari ini adalah menentukan penyelesaian persamaan tangent menggunakan bentuk tangent x sama dengan tangent theta. Yang kemarin kita belajar bersama sinus dan kosinus. Hari ini kita lanjut di persamaan tangent. Oke, ini persamaan tangent. Tujuan kita belajar persamaan tangent ini yaitu untuk menentukan hubungan penyelesaian persamaan tangent dengan interval tertentu. Seperti kemarin juga di persamaan sinus kan ada soal persamaan sinus kemudian diberikan interval tertentu. Begitu dengan persamaan kosinus. Di persamaan tangent juga ada nanti interval yang diberikan tergantung soalnya. Jadi saya sudah siapkan nama kelompoknya. Nah, sekarang silakan duduk dengan kelompok masing-masing setelah saya bacakan. Dengarkan namanya, dia masuk kelompok apa? Kemudian nama-nama kelompoknya di sini saya sudah namai sesuai dengan nama-nama kelompok. Jadi ada 4 kelompok. Kelompok pertama namanya kelompok kubus, kelompok kedua namanya
kelompok balok, kemudian yang ketiga kelompok satu, keempat kelompok berjun. Kelompok satu yaitu kelompok kudus namanya, saya nama-namanya: Esniat, Cidi Amelia, Sari, Harmawati, Muhammad Rizwan, Nindi, Nur Hayati, dan Kariskam. 8 orang. Kemudian kelompok kedua, kelompok balok Ien, Anis Arafa, Elmi, Wafariati, Jiran, Tuliati, dan Yusril. 7 orang. Kelompok ketiga, kelompok Tarum, Nabila, Muriyanti, Esmiati, Sunartia, Mariati, Alunanda, dan Rahel. Dan kelompok keempat yaitu Kerjot, Ayrisa, Tiara Romain, Asrul, Morisa, Nur Hidayati, Muhakmi, dan Hasan. Oke, silakan kami cari ke pinggir jadi materi kita tadi adalah persamaan tangan, ya, persamaan tangan. Untuk persamaan tangan sama juga seperti persamaan sinus dengan kosinus. Jadi dia ada juga rumusnya. Nah, rumusnya kan tadi sini kita belajar persamaan. Jadi dibatasi dengan sama dengan. Persamaan berarti harus ada Sama dengan. Oke. Di persamaan tangan di ruas kiri juga ada tangan, kemudian di ruas kanan juga ada tangan. Untuk persamaan tangan rumusnya adalah rumusnya Ada tangan. Oke, jadi untuk yang di ruas kiri, misalnya yang kiri. Untuk tangan di ruas kiri, tangan dia adalah tangan X. Yang di ruas kanan adalah tangan. Nah, di mana untuk yang di ruas kiri, tangan X ini dia berupa variabel, berupa persamaan aljabar seperti itu. Karena dia memuat variabel. Tangan X. Kemudian untuk yang ruas kanan, tangen theta. Nah, theta ini dia berarti dia berhubungan dengan yang sudut-sudut yang ada derajat-derajatnya gitu. Jadi tangen X sama dengan tangen untuk di persamaan tangen yang membedakan dengan persamaan sinus dengan persamaan kosinus, dia untuk persamaan tangen hanya satu rumus. Kalau persamaan sinus ada kemarin rumus ya? Persamaan sinus kemarin rumus, kemudian untuk persamaan kosinus juga dia rumus. Maksud satu rumus sebelah. Di persamaan tangen dia hanya menggunakan satu rumus. Itu rumusnya adalah, katakan saja dia sebagai X1. X sama dengan theta Oke, X sama dengan theta ditambah K kali di mana K adalah bilangan elemen bilangan bulat ya. Oke, kita tahu bahwa bilangan bulat itu tidak ada berapa. Kalau misalnya dibagi-bagi bilangan bulat ada berapa bagian ya? Bilangan apa saja? Bilangan bulat. Oke, bilangan bulat itu dia ada bilangan bulat negatif, kemudian 0 sama bilangan bulat. Tangen X sama dengan tangen theta, X sama dengan theta ditambah K kali 180 derajat. Kemudian K adalah bilangan bulat. Nah, ini untuk rumus dalam derajat. Nah, bagaimana kalau misalnya rumus dalam bentuk radian? Tinggal kita ganti dengan terus dalam derajat kita ganti dengan kalau misalnya pi dalam radian sama dengan untuk menjawab soal sebenarnya tergantung nyamannya adik-adik mau pakai rumus radian atau mau pakai rumus derajat. Kemudian tergantung permintaan soal masing-masing. Baik, saya berikan LKPD, nanti berjumlah ada di LKPD masing-masing. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan atau yang tidak jelas mungkin di LKPD-nya nanti tanyakan sama
Sama saya. Iya, Pak. Jadi diskusikan bersama teman-teman kelompoknya. Oh, itu namanya sih. Silakan didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Itu juga sudah ditunjuk. Kemudian kalau misalnya ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan. Yang masih bingung bisa langsung, misalnya di kelompoknya, bingung, bisa langsung angkat tangan. Saya akan jelaskan, tapi bukan memberi jawaban, tapi menjelaskan dan mengarahkan saja gitu. Yang ditulis untuk di buku sebentar yang ada warnanya itu. Yang fotokopi hanya untuk membantah, tidak mungkin kalau misalnya satu kelompok 8 orang cuma satu KTP. Oh iya, Pak. Saya yang satu yang fotokopi itu hanya membantu saja. Oke, kemudian di soal itu ada tanda M sama TM. Sudah mengerti tandanya toh? Seperti bersama-bersama sebelumnya, sama sinus dengan bersama kosinus. Jadi coret yang tidak perlu, gitu. Yang tidak perlu, misalnya kalau di situ kan ada tanda M. Kalau M berarti dia memenuhi. Kalau tanda TM itu berarti dia tidak memenuhi. Kalau M memenuhi. M memenuhi, kalau TM tidak memenuhi. Lalu pada situ tuliskan jadi M yang memenuhi kalau misalnya intervalnya sesuai atau nilai X-nya sesuai interval yang ditentukan. Kalau misalnya sesuai berarti coret TM misalkan M. Kemudian kalau tidak memenuhi, coret M misalkan garis datar saja begitu. Oke, silakan didiskusikan. Oh, tinggal dari sini. Iya, dari biologi. Ini saya minta satu kelompok untuk presentasi ke depan. Jadi kelompok yang saya sebutkan nanti ke depan yang berbagi satu orang. Iya, Pak. Jadi untuk kelompok yang presentasi kelompok keempat yaitu kelompok kerja satu orang perwakilan.
Nomor 1 saja ya Pak ya. Ya, nomor 1. 204. Tadi hasilnya berapa Pak? Ada minus pertama itu ada minus berapa? 120. Apa? Apa katanya ini? Ini 120. 120 minus 120. Iya. Cara-caranya berapa? Nanti ada. Nol sama dengan 60 kali ditambah ini sampai 60 udah kemudian 60 60 tambah 1 Berapa? Kata saya kita. 360 tambah berapa? 720 Tambah 60. oh iya masuk terakhir lagi kerjaan Gimana saya coba kerjakan? kerja pertama kerja kira banyak Berpindah kemana? Jadi kurang dari saya. bisa terimanya kalau jadi ya Empat yaitu kelompok kerucut. Oke, langsung diuji nilai K. Pada saat menggunakan K negatif 1, hasilnya adalah 0 derajat. Di sini kelompok keempat, kelompok kerucut dia tulis memenuhi, kemudian AK sama dengan 0. Di sini hasilnya 180 derajat, juga hasilnya memenuhi, kemudian K
sama dengan 1, hasilnya 360 derajat. Juga memenuhi himjen K sama dengan 2, hasilnya 590, tidak memenuhi. Di sini tidak memenuhi 590. Oke, jadi ukuran penyelesaian yang memenuhi dengan interval yang diberikan adalah batas dari 0 derajat sampai dengan 2P, berarti sampai dengan 300 derajat. Adalah yang memenuhi 0 derajat, 180 derajat dengan 360 derajat. Mungkin adik-adik ada jawaban lain? Berarti sama jawaban ya dengan Sama Pak. baik. Jadi untuk materi hari ini langsung saja bisa simpulkan di persamaan tangent. Jadi persamaan tangent sama dengan persamaan sinus dengan kosinus. Jadi ada rumus desimal yang membedakan untuk persamaan tangent. Dia hanya satu rumus, yaitu rumusnya adalah tangent x sama dengan tangent kita. Ini adalah rumus umumnya. Kemudian rumusnya yaitu x sama dengan beta ditambahkan kali 180 derajat. Untuk K adalah elemen dengan bulan. Jadi untuk di materi mungkin saya kembali ingatkan adik-adik yang ini untuk sudut istimewa. Ya, sudut istimewa itu harus dihafal di luar kepala. Tidak boleh tidak. Kalau misalnya mau selesai trigonometri dari persamaan trigonometri semua masuk di kalkulus juga semua ada trigonometrinya. Semua ada trigonometrinya, makanya yang dasar untuk sudut-sudut istimewa itu harus dihafal mati. Pokoknya dihafal di luar kepala. Oke, untuk bentuk mungkin adik-adik saya kembali mengajak. Misalnya kan sebelum belajar kita berdoa. Nah, selesai belajar itu kita sudah doa. Oke. Jadi saya kembali memimpin untuk mengakhiri pelajaran. Jadi mari kita berdoa sesuai yang berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pelajaran hari ini mungkin saya di sini. Nanti kita ketemu lagi di jadwal di saya ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Adi Yunus, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Siompu, Kabupaten Bogor Selatan. Hari ini saya bertiga. Kemarin di pasca observasi dan observasi ditemani oleh Pak Eton, dan hari ini saya ditemani dengan Bapak Pengajar Praktik Bapak Ramadan sebagai pengajar praktik saya pada pendidikan guru penggerak angkatan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, ini di cakapan observasi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Eton terkait dengan observasi di kelas kemarin di hari Senin yang kita sudah lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Pertanyaan pertama Pak Eton yang saya mau sampaikan adalah bagaimana kira-kira perasaan Bapak ketika saya masuk di kelas kemudian saya melakukan observasi di kelas secara langsung, Pak? Karena mungkin kemarin masih awal-awal belum terbiasa, jadi agak sedikit saya sampaikan karena sebelumnya tidak pernah di Oke, alhamdulillah Pak, kalau Bapak sudah menyampaikan ada perasaan ini dan kemudian sudah berjalan baik, kemudian Pak juga sudah menceritakan kembali kira-kira Pak Eton bisa nggak dikembangkan ke kami dengan mengenai hari
area pengembangan yang Bapak lakukan pada saat observasi kemudian observasi di kelas kemarin, langkah-langkah akan pembelajaran yang Bapak sudah lakukan dalam kelas. Seperti yang dilakukan oleh guru lain, misalnya pada saat proses pembelajaran ajar itu, yang pertama sekali yang disediakan oleh guru-guru itu adalah pembelajaran. Kemudian pengembangan peserta didik yang pertama itu mungkin tingkat kemudian pembelajaran. Oke Pak Herton, Bapak sudah mengungkapkan area pengembangan, kemudian area pengembangannya alhamdulillah setelah saya nilai sudah berjalan dengan baik. Apakah tadi pengembangan dan langkah-langkah yang Bapak rencanakan di rancangan pembelajaran itu sudah sesuai dengan apa yang Bapak lakukan atau bagaimana? Kalau misalnya dikatakan sesuai, mungkin ada sedikit yang tidak sesuai, tapi kalau misalnya itu misalnya disesuaikan mungkin untuk saya juga berjalan dengan baik, meskipun masih ada Oh, iya. Oke. Kira-kira Pak Herton, Bapak di sana sudah melihat kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi sehingga pembelajaran yang Bapak lakukan itu ada sedikit yang belum terlaksana. Ada beberapa kendala di dalam kelas, terutama pada saat pembagian kelompok masih ada siswa yang artinya belum mau bentuk kelompok sehingga di dalam ruangan terasa kacau begitu. Oke, pertanyaan yang selanjutnya ini mungkin pertanyaan terakhir. Kira-kira Pak Herton kira-kira dari hasil evaluasi yang Bapak lakukan, kekurangan, hambatan dan lainnya sebagainya, kira-kira kapan Bapak bisa lakukan sehingga pembelajaran Bapak itu bisa maksimal? Untuk waktu tepatnya mungkin sebelum tapi setelah beberapa kekurangan yang terjadi kemarin, setelah secepatnya kita perbaiki. Kemudian untuk beberapa model mungkin akan kita terapkan supaya di dalam kelas berjalan sesuai yang direncanakan. Oke, terima kasih Pak Herton sudah memberikan saya jawaban-jawaban sesuai dengan pembelajaran yang Bapak alami di kelas pada saat observasi pembelajaran di kelas kemarin. Selanjutnya mungkin saya persilakan kepada Bapak pengajar praktik untuk merefleksikan atau untuk bisa memberikan kami kesimpulan atau bisa memberikan kami arahan tentang hasil diskusi kami dengan Pak Herton tadi. Untuk waktu dan saya persilakan kepada Pak. Ya, baik, terima kasih. Saya pengajar praktik. Apa yang sudah saya dengarkan secara langsung, apa yang sudah dilakukan oleh CGP, yaitu Bapak Adi Yunus terhadap salah satu guru di SMA Siong ini, bahwa tadi sudah melakukan namanya itu adalah coaching supervisi akademik. Tapi di sini adalah coaching pasca observasi ya. Dan saya melihat atau saya mendengar bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu adalah merupakan sudah betul ya, karena ini bukan tertutup tapi secara terbuka, dan ini juga menggunakan alur-alur kertas yang sudah Oke, terima kasih nih Pak pengajar praktik, terima kasih Pak Herton. Kita akhiri percakapan kita pasca observasi ini. Mudah-mudahan kita masih tetap berlatih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.